Beberapa bulan kemudian, di kota Uken berada, aktivitas masih ramai seperti biasanya. Meskipun saat itu adalah saatnya perang Sekigahara dimulai. Tentu saja, aktivitas mereka adalah untuk mendukung para prajurit yang sedang melakukan perang. Para pedagang, penduduk, dan rakyat biasa melakukan kontribusi mereka dengan membuat berbagai macam peralatan perang, makanan, dan kebutuhan untuk para prajurit. Namun, ada satu orang wanita yang selalu sibuk merawat patung, memandikannya, dan merawatnya setulus hati. Setiap menit, wanita itu membersihkan patung tersebut, tidak rela jika ada debu sedikit pun menempel pada patung tersebut. Nona, Anda seharusnya istirahat, ucap kepala desa Uken. Aku baik-baik saja, kepala desa. Aku harus memastikan bahwa Tori sama dalam keadaan bersih, Balas Anko. Hai, Nona selalu berada di sini. Setidaknya Nona harus istirahat. Kami sengaja membuat persinggahan sederhana untuk Anda istirahat, Nona. Terima kasih, kepala desa. Tapi aku baik-baik saja. Kepala desa selalu mengingatkan Anko untuk istirahat, tapi hal yang dia lakukan percuma. Bahkan keenam geisha lainnya sama sekali tidak bisa membujuk Anko. Selama patung Tori berada di pusat kota Uken, Anko sama sekali tidak pernah beranjak dari sana. Dengan tekun dan penuh kesetiaan, Anko merawat patung Tori dengan sepenuh hati. Sekalipun Anko tidak pernah mengeluh, dia bersedia mati menyusul Tori jika itu membuatnya bisa berada di sisi Tori di alam dunia lain. Jika Anko kelelahan, dia akan tidur sambil memeluk patung Tori. Banyak orang-orang bersedih dengan apa yang Anko lakukan. Kesetiaannya sungguh luar biasa. Anko juga selalu berdoa dengan caranya. Dia berharap bisa dipertemukan kembali dengan Tori di kehidupan berikutnya. Kesetiaannya seperti Bakara, dan cintanya juga sebesar Sinta mencintai Tori. Anko adalah sosok yang sangat luar biasa. Tori sama, aku akan tetap di sini menemanimu. Aku berharap bisa bertemu dengan Tori sama sekali lagi, meskipun kematian menjemputku. Batin Anko sambil berdiri menatap purnama, dan terbayang wajah Tori yang tersenyum. Cahaya purnama bersinar memantul di payungnya, menutupi air matanya yang mengalir. Di tengah malam yang sunyi, kau pergi tanpa kata. Satu langkah berani menghadapi bahaya. Kini kau pergi tinggalkan jejak.
meninggalkan jejak. Pengorbananmu takkan terlupakan. Dalam hatiku, Tori sama teruki. Selamanya di sini, di dalam hatiku. Sebuah petir menyambar patung Tori. Anko terlempar beberapa meter karena itu. Anko-san! Kakak, Nona Anko! Mereka yang melihatnya langsung menghampiri Anko karena mengkhawatirkannya. tidak. Tori sama. Anko berteriak khawatir. Patung Tori yang tersambar petir itu mulai retak. Hal itu membuat sebagian warga Oken juga ikut panik. Oh, tidak! Pertanda apa ini? Ucap kepala desa Kawaki. Retakan pada patung semakin melebar. Tidak hanya itu, retakannya juga semakin banyak. Puing-puing retakan juga mulai berjatuhan. Tori sama. Anko ingin mendekat, tapi dicegah oleh para saudarinya dan memeluk erat Anko. Mereka semuanya menangis, merasa iba dengan apa yang terjadi dengan Anko. Pecahan patung mulai berjatuhan dan hancur. Bersamaan dengan itu, cahaya emas keluar bersinar dengan terang. Patung itu kembali menjadi sosok yang sebelumnya. Sosok itu berdiri berteriak dan mengangkat tombak naga emasnya. Petir-petir saling bersahutan seakan menyapa kehadiran Tori kembali. Tori sama. Anko langsung berlari menghampiri Tori. Oh, Tori sama! Sang penyelamat telah kembali! Hebat! Ini adalah keajaiban! Tori sama! Sang penyelamat telah kembali! Para warga mulai berkumpul dan memadati lokasi tersebut. Tori langsung kembali dalam kondisinya seperti semula. Dengan erat, Anko memeluknya. Terima kasih Anko. Sekarang istirahatlah. Aku telah kembali. Tori sama. Anko menutup matanya sambil mengeluarkan air mata kebahagiaan. Tori sama! Tori sama! Tori sama! Akhirnya Anda kembali! Semua penduduk kota Oken bersorak gembira atas kembalinya Tori. Tori telah melakukan perjalanan spiritual yang mana jiwanya telah masuk ke dalam tubuh Tianlong saat masih menjadi manusia. Cerita tersebut akan menjadi cerita terpisah. Derap suara kuda, lolongan binatang buas, dan teriakan para prajurit samurai bercampur menjadi satu. Debu-debu berterbangan menutupi mata. Awan gelap menghiasi langit di alam Sakura. Pertempuran besar berlangsung sengit di medan pertempuran Sekigahara. Oh iya! Bunuh! Teriak prajurit samurai yang ada di sana. Klan Takeda memimpin ratusan ribu prajuritnya bersama dengan ratusan jenderal yang ada. Yukimura menjadi kunci penting yang memimpin serangan didukung oleh Desta yang memiliki kemampuan yang mengerikan. Sebelumnya,
Yukimura sudah memiliki kemampuan yang diperhitungkan oleh lawan, ditambah Desta dan dua sosok singa ganas yang membuat Yukimura semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya. Lebih dari 30 klan telah berpartisipasi dalam perang Sekigahara. Klan Oda yang dipimpin oleh Iblis Nobunaga memiliki pendukung 15 klan besar, klan Asai, klan Akechi, klan Shimazu, klan Amago, dan masih banyak lainnya. Sedangkan pihak pembasmi iblis memiliki lebih dari 15 klan yang tergabung, berpusat dari klan Toyotomi dan beberapa klan pendukung lainnya seperti klan Tokugawa, klan Det, klan Usugi, klan Chosokabe, klan Hojo, dan masih banyak lainnya. Sudah berlangsung lama pertempuran Sekigahara dan selalu dimenangkan oleh klan Oda. Tapi pertempuran Sekigahara kali ini berbeda. Adanya Desta di klan Takeda, Jaka di klan Tokugawa, Hito dan Aya di klan Toyotomi, serta klan Det yang mendapatkan dukungan dari ninja terhebat dipimpin oleh Shira dan Roka. Kini sekutu klan Oda bisa dipojokkan. Maju kalian semua. Aku Ki Jaka Guntur tidak pernah takut. Serangan musuh melesat ke arah Jaka yang sedang lengah. Beruntungnya mampu dihalau oleh Tadakatsu. Jangan lengah, Jakadono. Perhatikan sekelilingmu, Ucap Tadakatsu dengan suaranya yang berat. Ha! Aku suka semangatmu, Jakasa. Aku juga ikut bermain. Hurra! Ieyasu tidak mau kalah. Dia juga suka melakukan serangan yang serampangan. Hati-hati, Ieyasu sama. Tolong jangan bertindak gegabah. Penasehat Tokugawa berlari menghampiri Ieyasu. Di tengah medan perang yang berkabut, terdengar gemuruh langkah kaki ribuan samurai yang siap menghantam pasukan Jaka Guntur. Mata Jaka bersinar tajam, bibirnya terangkat, dagunya naik, tangannya melipat di dada, pantatnya agak mundur, mengeluarkan senyum tipis yang membawa semangat tempur bagi 1000 prajuritnya yang berderet di belakang. Itulah pose hebatnya yang mengguncang langit. Di sampingnya berdiri 3 bawahannya yang setia, Uta, Yada, dan Subali. Setiap dari mereka pastinya memiliki keahlian unik yang tidak tertandingi. Mereka menjadi tim yang tidak terkalahkan. Baiklah, dengarkan perintahku. Serang! Seru Jaka. Saat komando diberikan, Jaka dan pasukannya melompat maju. Dengan lincah, Jaka berputar di udara dan mendarat tepat di tengah-tengah ribuan samurai lawan. Keris apinya menyambar dengan cepat, menebas musuh dengan presisi yang mematikan. Satu demi satu, samurai jatuh tanpa sempat memberikan perlawanan yang berarti. Uta menyusul, memutar kampaknya yang besar hingga mengeluarkan suara deru angin. Setiap ayunan kampaknya tidak hanya menumbangkan musuh, tapi juga membuat Uta tertawa riang. Mereka terlalu lemah, Ucap Jaka. Itu benar, Tuan. Hei, kalian samurai kurang gizi, maju kemari. Aku akan belah kalian semuanya. Ucap Uta menertawakan wajah-wajah musuh yang takut. Sementara itu, Yada dengan cekatan menggempur di antara para samurai, mengandalkan ketahanan dan ketangkasan senjata gadanya. Tangannya bergerak seperti kilat. Setiap serangan musuh berhasil ia pantulkan dengan gaya yang santai namun mematikan. Melihat salah satu prajurit musuh yang gemetar ketakutan, Yada menyeringai. Lain kali, bawa bekal nasi yang banyak, biar kalian kuat saat bertemu dengan kami. Kalian begitu loyo seperti kangkung, Ucap Yada yang sudah terkontaminasi pedotnya Jaka. Di sisi lain,
Subali melancarkan serangan dengan gayanya yang tidak terduga. Pria kekar ini dengan entengnya melontarkan prajurit musuh seperti daun kering yang berterbangan. Setiap musuh yang melawan seakan terhanyut dalam badai kekuatannya. Bahkan ketika dia dihadang sekelompok besar samurai, Subali hanya tertawa kecil dan melontarkan guyonan. Kalian ini serius mau melawanku? Lihatlah tubuh kecil kalian seperti ikan teri. Kalian kurang asupan susu. Pulanglah nenek ibu kalian. Subali yang memiliki karakter serius itu ternyata juga sama pedotnya. Seiring dengan kekuatan mereka, 1000 prajurit jaga guntur turut serta menyerang dengan semangat yang tidak terkalahkan. Mereka maju dengan sorak-sorai yang menggema. Setiap mata mereka menebas, setiap perisai mereka menahan. Para samurai yang awalnya datang dengan penuh percaya diri, kini mulai mundur sedikit demi sedikit. Namun, tiba-tiba sosok muncul panglima samurai dengan tubuh yang tinggi besar, dengan baju besi hitam yang berkilau dalam kabut medan tempur. Panglima ini tak lain adalah Taro si Hitam, ahli pedang yang terkenal mematikan. Oh, Tuan, yang itu sepertinya lumayan. Hehehehe, Ucap Uta. Kalian habisi sisanya. Biarkan sapi perah ini aku yang menyembelihnya. Balas Jaka. Hei, siapa yang kau panggil sapi perah? Kurang ajar. Aku adalah Taro Hitam, penjegal maut. Iya. Pertarungan antara Jaka dan Taro menjadi tontonan mengerikan namun penuh keajaiban. Taro mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang cukup untuk membelah bumi. Namun, Jaka dengan mudah mengelak, menari di sekitarnya sambil mengolok-olok lawannya. Satu kali ia menebas dan darah mengalir deras, menodai tanah di bawahnya. Taro terhuyung mundur, tidak percaya bahwa ia sedang ditekan oleh seorang yang begitu santainya. Sial, aku akui kau kuat. Aku akan ingat namamu. Kau Jaka bukan? Ucap Taro yang tergores sedikit pusaka Jaka. Untuk apa kau mengingatnya? Karena kau tidak akan mengingat apapun lagi. Balas Jaka. Apa yang kau kira? Apakah kau mampu membunuhku dengan mudah? Aku adalah Taro. Aku... api... apa ini? Kenapa tidak bisa padam? Sial! Tidak! Taro langsung terpanggang oleh api kecil itu dan mulai membesar. Melihat keadaan yang semakin kacau bagi para samurai, pasukan musuh akhirnya memilih untuk mundur, tidak sanggup untuk menahan tekanan dari Jaka dan pasukannya. Diiringi tawa meriah dari Uta, Yada, dan Subali, mereka berteriak menyindir musuh yang kabur. hehehe, cepat pulang, minum banyak vitamin. Ya, makan banyak supaya tidak loyo seperti kangkung. Pulanglah, nenek yang banyak. Ucap Uta, Yada, dan Subali. Ini baru pemanasan. Kalian jangan lengah. Siap, Tuan. Dan mereka pun melangkah kembali, menyisakan medan penuh darah dan tawa di belakang mereka. Di sisi lainnya, Jiraiya sama. Jiraiya kembali muncul dengan tariannya yang luar biasa. Semangat prajurit meningkat, moral mereka naik menembus batasnya. Di daratan yang tandus yang dikelilingi pegunungan gelap, ribuan samurai berbaris, berderet-deret bagi gelombang hitam yang siap meluluh lantahkan siapapun yang berani menghadang. Di tengah medan itu berdiri Hito, komandan yang dihormati oleh pasukannya, meski tidak memiliki kemampuan yang luar biasa.
Namun, di sisinya adalah Jiraiya, wakilnya sekaligus pendeta samurai yang membawa kekuatan dan keberanian besar bagi pasukan mereka. "Semuanya, bersiap!" seru Hito. Matanya menatap tajam ribuan samurai musuh yang datang mendekat. Senjata mereka memancarkan kilatan dingin di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Ketika musuh semakin mendekat, Jiraiya melangkah ke depan. Ia berdiri di tengah medan memulai tariannya. Gerakannya bagaikan nyala api, penuh keagungan namun penuh daya. Seolah disihir oleh setiap langkahnya, para prajurit Hito mulai merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam tubuh mereka. Mereka menggenggam senjata dengan erat, seraya darah mendidih di dalam nadi mereka, memberi keberanian yang tidak terbendung. Tarian Jiraiya tidak hanya memberikan kekuatan kepada para prajurit sekutu, tetapi juga menggema di medan perang, membuat musuh gemetar melihat pasukan yang tampak lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, dentingan pedang pun memenuhi udara, dan pertarungan akhirnya pecah. Hito, meski kemampuannya biasa saja, memimpin dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ia memotong musuh yang mendekat dengan keahlian sederhana namun efektif. Sementara Jiraiya melindunginya, mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa. Setiap gerakan Jiraiya adalah simfoni kematian, memusnahkan siapapun yang berani mendekat. Pertempuran berubah menjadi lautan darah, dengan tanah yang dipenuhi oleh tubuh-tubuh prajurit musuh yang tumbang. Prajurit Hito semakin bersemangat, didorong oleh kekuatan ganda dari tarian sakral Jiraiya. Mereka mengamuk bagaikan harimau, mendorong mundur ribuan samurai musuh dengan ketakutan. "Ayo, bertahanlah! Musuh sudah gentar!" seru Hito menyemangati pasukannya. Dan memang benar, pasukan lawan perlahan mundur, takut akan kekuatan pasukan Hito yang seolah tidak terkalahkan. Dengan nyali yang melemah, ribuan samurai musuh mulai melarikan diri, menyerah pada keganasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Hito dan Jiraiya. Medan perang berakhir dengan kemenangan besar, dengan Jiraiya berdiri di tengah pasukan yang bersorak. Sementara itu, di tempat tersembunyi di dalam kegelapan juga tersimpan pertempuran yang tidak kalah hebat. Para shinobi dan ninja saling menyerang. Mereka adalah para ninja yang mendukung kubu masing-masing. "Kakek, aku akan pergi," ucap Kotaro dari klan Fuma. Ayo, jangan berlebihan, Kotaro, ucap kepala klan Hojo sambil memegangi punggung tuanya. Dia adalah Ujimasa Hojo. Fuma Kotaro adalah salah satu ninja terhebat. Dulunya Kotaro adalah ninja dari Koga, tapi karena suatu peristiwa dia dihianati oleh klannya sendiri. Kotaro dibuat buta dan disingkirkan. Saat dirinya sekarat, dia ditemukan oleh Ujimasa saat sedang berburu di hutan. Kemudian Kotaro dirawat di klan Hojo, dan setelah waktu berlalu, Ujimasa berikan wewenangnya, dan kemudian Kotaro membentuk klan ninja yang disebut sebagai klan Fuma yang mendukung klan Hojo. Pertempuran di Sekigahara melibatkan banyak klan, dan juga banyak klan tersembunyi yang ikut dalam pertempuran tersebut. "Desta-san, jangan terlalu jauh," ucap Yukimura. Hahaha, aku tahu, tapi ini menyenangkan, Yukimura-san. Seperti biasa, Desta mengamuk menghancurkan musuh yang dia lihat. Jangankan Yukimura, Mbah Basil dan Adiwangsa sekalipun tidak bisa menghentikan Desta saat beraksi. Di hamparan padang hijau yang memisahkan kedua klan besar, Desta berdiri tegap bersama 5.000 samurainya. Dia siap menghadapi puluhan ribu musuh. Sebagai seorang pemimpin dan daiken dengan kemampuan tinju api Komarageni, ia bukan hanya seorang prajurit biasa. Di sisi lainnya berdiri Yukimura, sahabatnya yang juga seorang daiken, terkenal akan ketajaman taktik dan keberanian yang luar biasa. Dua bawahan Desta yang setia dan sangat kuat, Mbah Basil dan Adiwangsa,
menjaga posisi di dekat mereka, siap menghancurkan siapapun yang mencoba mendekat. Saat itu, gemuruh kaki ribuan pasukan musuh terdengar seperti badai yang mendekat. Barisan musuh terlihat tiada akhir, menyerbu mereka dengan semangat yang tidak kenal takut. Desta mengangkat tinjunya yang perlahan menyala memerah membara, seakan ada api yang bergejolak di dalamnya. Sorot matanya memancarkan ketenangan, seolah seorang pemimpin yang telah berulang kali menghadapi maut. Siapkan dirimu, Yukimura Sang. Seru Desta dengan nada percaya diri. Tentu saja, kita tunjukkan kepada mereka, Desta Sang. Yukimura sambil menarik kedua tombaknya dengan anggun. Tatapannya tajam, siap membelah musuh yang akan datang. Ketika musuh mulai mendekat, Desta melangkah maju dan mengayunkan tinjunya. Dari tinju Desta, api Komarageni keluar dengan gemuruh yang dahsyat, menyapu seluruh barisan musuh di depannya. Api itu bergerak liar seperti naga, melumatkan puluhan prajurit dalam sekali serangan. Suara jeritan terdengar di segala penjuru, dan tubuh-tubuh musuh tergeletak hangus, menyisakan abu di tanah. Niat Tingsun Ajiku Komarageni. Yukimura juga tidak mau kalah. Ia melompat ke tengah-tengah musuh, menebas dan menghalau prajurit dengan sekali gerakan. Setiap ayunan tombaknya terasa seperti badai yang tidak terhentikan. Satu demi satu, prajurit musuh jatuh. Sementara Yukimura terus maju dengan kecepatan yang luar biasa. Di sisi lain, Mbah Basil dengan jubah panjangnya terkesan antik, melompat ke udara dan menghantam tanah dengan kekuatan yang hebat. Ledakan energi tubuhnya menghempaskan barisan musuh ke segala arah. Adiwangsa dengan tubuhnya yang kekar langsung menerjang, mematahkan senjata musuh dan melumat mereka dengan kekuatan fisik yang brutal. Mereka sangat lemah, Basil. Jangan sembrono, Adiwangsa. Kedua singa buas itu terus mengamuk. Para prajurit Desta hanya bisa melihat dari belakang. Mereka terpesona oleh kekuatan dahsyat para pemimpin mereka yang dengan mudah menghancurkan musuh tanpa memberi kesempatan kepada prajurit lainnya untuk ikut bertarung. Meskipun puluhan ribu prajurit musuh terus datang, mereka tampak seperti ombak pecah di tebing, tak mampu menembus pertahanan Desta, Yukimura, Mbah Basil, dan Adiwangsa. Dalam hiruk-pikuk pertempuran yang berdarah itu, Desta kembali mengayunkan tinju api Komarageni, membuat jalan panjang yang dipenuhi api dan serpihan tubuh musuh yang hancur. Yukimura berputar, menyerang dan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya, mengubah medan perang menjadi ladang kematian. Mbah Basil dan Adiwangsa bergantian melancarkan serangan, menciptakan kekacauan di barisan musuh yang kini mulai ketakutan. Akhirnya, melihat banyaknya prajurit mereka yang jatuh tidak tersisa, sisa-sisa pasukan musuh mulai mundur dengan panik, meninggalkan medan perang dalam ketakutan. Desta dan rekan-rekannya tetap berdiri tegap di sana, tanpa satu goresan pun. Sementara tanah yang tadinya hijau, kini dipenuhi darah dan abu. Di sisi lain musuh, Otani, aku serahkan bocah itu padamu. Baik, Yang Mulia. Otani adalah penyihir kejam yang tadinya melayani Toyotomi, tapi karena tindakannya yang menyimpang, Hideyoshi mengeksekusinya. Tapi bukannya mati, Otani malah menjadi lebih kuat. Saat kepalanya hampir terlepas, Algojo tiba-tiba mati.
Otani selamat karena dibantu oleh Mitsuhide saat itu. Kemudian Otani bergabung dengan Iblis Oda. Desta bertindak terlalu jauh hingga dia terpisah dari prajuritnya. Dengan begitu, Otani bisa dengan mudah menjebaknya. Apa ini? Desta mulai bingung. Sekelilingnya berubah menjadi gelap. Semuanya menghilang dan hanya ada Desta di tempat tersebut. Tidak seorang pun yang bisa lolos dari penjara jiwaku. Kau cukup merepotkan. Jadi menderitalah sampai akhir. Ucap Otani. Hei, siapa kau? Keluarkan aku dari sini. Kurang ajar. Hei! Perkataan Desta tidak dihiraukan. Tidak diketahui Desta berada di mana. Dia berada di suatu tempat yang gelap. Cahaya satu-satunya adalah api komara yang masih berkobar. Tapi semakin lama, api komara akan tetap padam saat Desta kehabisan energi spiritualnya. Penjara jiwa milik Otani adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka yang terjebak ke dalam jiwa penjara perlahan akan mengalami kelumpuhan panca indera. Pertama akan kehilangan penglihatan, kemudian perasa, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan berakhir indera keenam mereka. Mereka yang kehilangan penglihatan saja sudah cukup membuat seseorang frustasi. Jika kehilangan kelima indera mereka, seseorang akan menjadi gila, bahkan berujung kematian. Di dalam penjara jiwa juga memiliki waktu yang pastinya berbeda. Setiap detiknya di alam Sakura itu sama halnya 1 tahun di dalam penjara jiwa. Selama ini tidak ada yang bisa bertahan hanya dalam semenit saja. Kebanyakan mereka yang terjebak di dalam penjara jiwa akan menjadi jiwa yang kosong, tenggelam dalam imajinasinya tanpa akhir. Desta mulai mengamuk karena penglihatannya sudah sangat terbatas. Dia mulai menyerang ke segala arah. Namun yang Desta lakukan justru akan mempercepat dan menguras energi spiritualnya. Sialan! Hoi, keluarkan aku dari sini! Setelah penglihatan, pendengaran Desta dan mulai menghilang. Dan setelah energi spiritualnya mulai habis, Desta mulai kehilangan indera perasa. Dan seterusnya hingga semua panca inderanya tidak bisa berfungsi. Dan seutuhnya Desta telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Disinilah Desta juga merasakan keunikan alam Sakura. Saat Desta di ambang batas, dia terlempar ke masa lalu di mana Mbah Basil baru saja dilahirkan. Cerita ini akan diceritakan terpisah. Sementara itu, Mitsunari adalah jenderal tertinggi yang dipilih oleh Iblis Oda untuk melakukan serangan bersama Otani, Shimazu, Mitsuhide, dan jenderal lainnya. Sedangkan di sisi timur, Ieyasu Tokugawa dengan sukarela menawarkan dirinya untuk pergi ke garis depan. Hideyoshi menyanggupinya sebagai tambahan klan Takeda, klan Det, klan Usugi, dan lainnya menyertainya. Gemuruh petir saling bersautan seraya menyambut riuhnya pertempuran saat itu. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh musuhnya. Kedua singa mengamuk saat melihat Desta terkurung dalam ruang gelap. Mereka membantai semua musuh yang menghalanginya. Minggir! Serahkan di sini padaku, Subasil. Selamatkan bocah itu. Ucap Adiwangsa. Hati-hatilah Adiwangsa, Balas Subasil. Kau kira siapa aku, ha? Pergilah, Subasil. Subasil langsung melesat menuju ke arah Desta. Dinding hitam yang mengurung Desta dihantam oleh Mbah Basil. Tapi sayangnya hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Hei, kakek singa, percuma menghancurkannya dari luar. Aku sudah pernah mencobanya bersama Tadakatsu dan sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Ucap Ieyasu. sialan. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Satu-satunya cara adalah menghancurkannya dari dalam. Dengan kata lain, Desta Sang sendiri yang harus melakukannya. Atau kemungkinannya saat Otani mati, kurungan hitam ini akan hancur. Lalu, di mana orang yang bernama Otani? Ucap Mbah Basil marah. Tidak semudah itu. Otani sudah pasti ada di dalam penjara hitam ini, kata Yukimura. Mbah Basil, percaya dengan cucumu. Dia pasti akan baik-baik saja. Lebih baik kita bereskan musuh di sekitarnya. Ucap Jaka mendekat. Mungkin Tori bisa membantu. Di mana anak itu? Tanya Mbah Basil. Aku dengar Tori bersama Klandet. Klandet berada di ujung sisi selatan, tapi aku tidak merasakan kehadiran Tori. Balas Jaka. Aneh, aku juga tidak merasakan kehadiran bocah itu. Ada di mana dia? Penjara hitam itu tiba-tiba retak. Apa kataku? Desta pasti bisa melakukannya. Ucap Jaka. Otani terluka cukup parah. Dia bersujud di hadapan Desta. Tidak mungkin. Hanya dalam sekejap kau mampu lepas dari penjara jiwaku. Ucap Otani. Api besar menyelimuti Desta. Ajian Komarageni semakin kuat dari sebelumnya. Tidak. Otani yang berada di dekat Desta langsung meleleh seketika. Aku kembali. Iya. Ucap Desta. Desta Sang, apakah kau baik-baik saja? Yukimura mendekat. Oh, lama tidak berjumpa, Yukimura Sang. Ya, aku baik-baik saja. Yukimura bingung dan bertanya-tanya. Apa yang kau katakan, Desta Sang? Sepertinya kita tidak bertemu sekian lama saja. Bukannya begitu. Kau terjebak beberapa detik di penjara jiwa Otani, Desta Sang. Beberapa detik. Tapi mungkin kau melewati waktu yang panjang di dalam penjara jiwa milik Otani, kawan. Setauku, di dalam penjara jiwa memiliki waktu yang sangat cepat. Sahut Ieyasu mendekat. Ternyata begitu. Desta kemudian melirik ke arah Mbah Basil. Dia tersenyum dan pastinya akan ada rahasia apa yang terjadi dengan dirinya. Pertempuran masih terus berlanjut. Kembalinya Desta yang semakin kuat membuat bawahan Mitsunari hancur lebih cepat. Shimasu akhirnya turun tangan. Sosok jenderal dengan tubuh yang besar dengan pedang besarnya menghadang. Dengan sigap, Tadakatsu yang juga memiliki pawakan yang besar siap menjadi lawannya. Semakin menarik. Bayangan hitam muncul dan mulai terlihat sosok dengan jelas. Dia adalah Mitsuhide. Serahkan penyihir itu padaku. Jaka dengan percaya dirinya menghampiri. Hati-hati, Jaka-san. Perhatikan racunnya. Itu sangat mematikan. Ieyasu mengingatkan. Aku tidak akan teracuni lagi yang kedua kalinya. Balas Jaka serius. Kalau begitu, serahkan Mitsunari padaku. Kakek singa, lebih baik kau kembali ke posisimu. Awal mula bersama tuanmu itu. Serahkan di sini pada kami. Pinta Ieyasu. Benar, lebih baik kita kembali ke dalam posisi kita, Desta Sang. Tolong jangan bertindak gegabah lagi. Ucap Yukimura. Dengarkan itu, nak. Ayo kembali ke posisi awal. Sahut Mbah Basil. Oke, baiklah jika begitu. Mereka akhirnya kembali di mana seharusnya mereka berada. Adiwangsa sendiri sudah mulai agak kewalahan. Kembalinya Desta dan lainnya akhirnya bisa membuat Adiwangsa bernafas lega. Sementara itu, di dunia manusia, di pelabuhan sekitar wilayah Jepang, dua sosok turun dari kapal. Sepasang pria dan wanita terlihat sedang menyeret koper mereka. Inikah Jepang? Wah, terlihat luar biasa ada. Ucap sosok wanita. Ya, aku sependapat.
Tapi aku juga baru kali ini datang kemari, balas sosok pria. Lalu, kemana kita akan pergi, Ahda? Kita akan mencari penginapan dulu. Aku sendiri masih kurang yakin dengan informasi yang kudapat. Lalu, bagaimana jika informasi yang Ahda katakan itu tidak benar? Ya, anggap saja kita sedang melakukan liburan. Asik, aku tidak sabar untuk belanja. Aduh, apa kau berharap informasi yang aku dapatkan itu salah, Lawine? Tentu saja tidak. Apakah Ahda tidak suka jika aku sedikit belanja? Wanita itu menatapnya dengan tajam. Tidak. Tentu saja aku tidak keberatan, asalkan Lawine senang. Untuk apa aku melarang? Serius? Baiklah, aku hanya ingin sedikit berbelanja kok. Terlihat jelas senyuman maut yang mana siap menguras kantong lelaki itu. Oh, tolong, tabungan seumur hidupku. Batin pria itu menangis. Siapakah mereka? Tentu saja siapa lagi jika bukan Yuda Mantike dan juga istrinya Cinta Lawine. Entah apa yang mereka lakukan hingga sampai ke Jepang. Yang jelas mereka berdua datang tanpa sepengetahuan Desta dan lainnya. Apa yang sebenarnya mereka cari? Atau mungkin mereka akan mengikuti langkah Tori dan lainnya? Sementara itu, masih di alam Sakura, di mana perang Sekigahara berlangsung. Masih berada di dalam pertarungan yang sengit, Tadakatsu telah berhadapan dengan Shimazu. Ieyasu menghadapi Mitsunari. Jaka menantang Mitsuhide, lalu Desta dan Yukimura kembali di barisan mereka. Gemuruh petir saling bersautan, saling bertabrakan seakan merespon dan terpancing oleh energi peperangan yang sedang berkecamuk. Jeritan kematian saling bersautan, tawa kejam mereka yang menikmati pembantaian berselingan. Ini adalah perang yang jauh lebih buruk dari perang manapun. Pertahankan barisan! Perkuat pertahanan! Teriak salah satu komandan Kaminari pasukan Klandet. Gempuran musuh menyerang. Prajurit Kaminari terpental dan berhamburan seperti rumput yang terpotong oleh alat pemotong. Kojiro-sama, posisi kita sangat tidak menguntungkan. Kita harus minta bantuan secepatnya. Jika tidak, kita akan binasa oleh gabungan pasukan Kenyo dan Motonari, ucap salah satu komandan Kaminari. Masamune-sama, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kojiro. penasihat. Bagaimana menurutmu? Masamune bertanya balik kepada Tadaoki. Kita saat ini berada dalam posisi yang penting, Masamune-sama. Kita tidak bisa mundur. Tapi jika memaksakan untuk bertahan, aku takut kita akan dibantai cepat atau lambat, jelas Tadaoki. Baik, kalau begitu aku akan mulai beraksi. Kojiro, kita akan turun. Siap, Masamune-sama. Tunggu, Masamune-sama. Kojiro-san, jika kalian turun tangan, situasinya tidak akan lebih baik. Kita sudah kalah dalam hal jumlah. Jika kalian turun tangan dan berhadapan dengan Kenyo dan Montonari, pasukan kita akan kehilangan arah. Jadi menurut saya, lebih baik saat ini kita menunggu bala bantuan dari klan Toyotomi. Seandainya para pengikut Tori-sama bisa bekerja sama, kita mungkin tidak akan mengalami situasi seperti sekarang ini, ucap Tadaoki. Tadaoki, tidak perlu lagi mengingatkan soal Tori-san. Mereka adalah pengikut Tori-san. Sudah sewajarnya sebagai seorang Ronin, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, kata Masamune dengan wajah yang marah. Maafkan saya, Masamune-sama. Oh, kau tidak perlu merasa bersalah. Aku menunjukkan amarah bukan ditunjukkan kepadamu, Tadaoki Dono. Masamune-sama, jangan lakukan hal yang tidak-tidak. Kita bukan tandingan iblis Oda. Kojiro mengingatkan. Aku menyadari itu, Kojiro. Tapi kau tidak perlu memaksakan dirimu, Masamune-san. Seseorang memotong ucapan Masamune. Sosok itu melayang di udara. Kehadirannya sama sekali tidak diketahui
karena semuanya terfokus dalam peperangan. Perlahan sosok itu turun dan mendekat. Tori-sama! Teriak Tadaoki. Kau! Aku kira kau. Masamune seperti tidak percaya. Mana mungkin aku mati secepat itu, Masamune-san. Aku hanyalah tidur sebentar. Masamune langsung memeluk erat Tori dengan senangnya. Oh, aku tahu. Aku benar-benar meremehkanmu, Tori-san. Masamune kembali mendapatkan keceriaannya. Sebelumnya, kemunculan Tori membuat seluruh penghuni kota Uken sangat terkejut. Semuanya berkumpul berbondong-bondong untuk melihat penyelamat mereka yang telah kembali. Yang paling bahagia adalah Anko. Dia yang selama ini dengan setia merawat patung Tori tanpa lelah. Dia bahkan telah memotong rambutnya menjadi potongan seperti selayaknya seorang janda ala Jepang, dengan rambut pendek yang memiliki ciri khas potongan rambut Jepang. Dengarkan semuanya. Seperti yang kalian lihat, aku masih berdiri di sini. Aku Tori tidak akan mati semudah itu. Teriakan para penduduk Uken menggema. Tori mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Seketika riuh teriakan para penduduk langsung berhenti. Dengarkan aku. Ini bukan saatnya untuk bersorak gembira. Kepala desa, kemarilah. Saya Tori-sama. Jelaskan apa yang terjadi saat aku sedang tertidur. Kepala desa kemudian menjelaskan semuanya yang dia tahu. Mereka pergi terlebih dahulu di ruangan khusus di mana kondisinya lebih santai. Seperti yang saya jelaskan, Tori-sama. Hanya itu yang saya tahu. Namun, saat ini adalah saat di mana perang Sekigahara dimulai. Semua pengikut Anda ikut dalam perang tersebut demi membalaskan dendam atas apa yang terjadi dengan Anda sebelumnya. Ternyata kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku telah mati ya. Baiklah, jika begitu aku akan menyusul ke daratan Aokigahara. Aku tidak ingin bawahanku mati sia-sia. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tori-sama, aku ikut. Anko tiba-tiba muncul, yang sebelumnya Tori membawanya di ruangannya untuk istirahat. Anko, kau istirahatlah. Dan apa-apaan penampilanmu itu? Sebelumnya, Anko menggunakan pakaian kimono, tapi saat ini dia kembali menggunakan pakaian tempurnya. Pakaian yang lebih fleksibel seperti seorang ninja. Anko juga berdiri bersama dengan para saudarinya. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Tori-sama seorang diri. Aku akan pastikan aku selalu berada di sisinya apapun situasinya. Batin Anko. Aku baik-baik saja, Tori-sama. Izinkan kami ikut. Tolong, jangan cegah kami untuk tidak mengikuti Tori-sama. Anko bersimpuh diikuti para geisha lainnya. Berdirilah. Aku tahu kau pasti akan keras kepala. Baiklah, akan aku izinkan kalian untuk ikut. Terima kasih, Tori-sama. Tori dan lainnya pun akhirnya pergi dari kota Uken dan menuju ke daratan Aokigahara. Di salah satu perkemahan di wilayah Klandet, Masamune cukup senang dan mengembalikan moodnya seperti semula. Dia menceritakan semuanya kejadian yang telah terjadi. Meskipun kepala desa Uken sudah mengatakannya, Tori tetap diam dan mendengarkan apa yang dipaparkan olehnya. Dan mengenai situasi Klandet saat ini, Tori tahu bahwa situasinya sangat tidak baik bagi Klandet. Tori sudah menyiapkan sebelumnya dan menempatkan prajurit klan Barba yang sudah dilengkapi dengan baju-baju perang ala Jepang serta topeng menyeramkan seperti topeng samurai. Mereka bersembunyi di balik hutan dan bersiap untuk membantai perkemahan musuh. Untuk saat ini tenanglah, aku sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang perkemahan Kenyo dan Motonari. Tidak lama lagi situasinya akan berbalik, terang Tori. Oh,
rencana apa yang sebenarnya Tori-sama lakukan? Tadauki penasaran. Bukan rencana, Tadauki Dono, hanya tindakan yang sederhana saja. Aku selalu percaya padamu, Tori-san. Kau tahu itu, Sahut Masamune. Benarkah? Bukankah kau juga salah satu yang mempercayai bahwa aku telah mati, Masamune-san? soal itu. Lagi pula, kau juga tidak mengatakan apapun sebelumnya, Tori-san. Sudahlah, mari kita urus masalah di sini dulu, Masamune-san. Yos, aku akan melawan Motonari. Kojiro, aku serahkan Kenyo padamu. Baik, Masamune-sama. Kalian tidak perlu repot-repot. Kita hanya akan membersihkan para kroco-kroconya saja. Maksudmu apa, Tori-san? Tori hanya tersenyum karena Kenyo dan Motonari sudah cukup untuk ditangani oleh mereka. Di dalam hutan yang tidak jauh dari daratan Aokigahara, sekelompok besar klan Barba tengah mengintai. Menurut pengakuan dari salah satu pengintai musuh, saat ini perkemahan Kenyo dan Motonari berada tidak jauh dari pegunungan yang mana masih berada di kawasan hutan yang saat ini klan Barba berada. Kak, kapan kita akan bertindak? Ucap sosok samurai besar dengan topengnya berwujud iblis. Sebentar lagi, Balas sosok samurai yang juga hampir mirip dengan lainnya. Kedua kakak beradik ini adalah Gabon dan Gamon. Gabon selalu fokus melihat Tori dari kejauhan yang sedang melayang di udara. Saat Tori turun ke bawah, Tori sempat melirik ke arah Gabon, dan itu adalah tanda perintah di mana klan Barba harus bertindak. sekarang serang! Teriak Gabon. Serang! Seru Gamon. Suara genderang ditabuh. Pergerakan ribuan prajurit klan Barba menimbulkan getaran seperti gempa. Musuh! Kita disergap! Jangan takut, atur posisi kalian. Mereka datang dari dalam hutan. Aku yakin mereka tidak begitu banyak. Ucap salah satu komandan bawahan Motonari. Tunggu dulu, samurai dari mana mereka? Ukuran tubuh mereka, lihatlah. Ucap komandan Kenyo terkejut. Wah! Benturan tidak terhindarkan. Formasi sederhana tidak akan bisa menahan ganasnya serangan dari klan Barba. Lapor Tuan Kenyo, Tuan Motonari. Ada apa ribut-ribut? Balas Kenyo yang tengah duduk ditemani oleh 4 wanita. Ais, apa kau tidak tahu kami sedang istirahat? Cepat katakan, ada apa? Jika informasi yang kau berikan tidak berguna, kepalamu yang akan menjadi taruhannya, kata Motonari sambil menghisap pipa panjang seperti pipa rokok zaman dahulu. Motonari sama, ada sergapan dari arah hutan. Ini bukan sekedar sergapan biasa, karena musuh benar-benar sangat kuat dan juga fisik mereka sangat besar. Kenyo-san, apa kau tahu sesuatu? Tanya Motonari. Mana aku tahu. Meskipun aku telah melalang buana di seluruh daratan, bukan berarti aku tahu segalanya. Lebih baik kita cek sendiri, Motonari-san. Begitukah? Baiklah jika begitu. Kenyo adalah seorang daimyo bawahan Kaisar Iblis Oda. Kenyo adalah seorang biksu gila. Dia bukanlah biksu pada umumnya. Dia adalah biksu yang menyembah Asura, dewa perang, yang mana Asura adalah sosok iblis yang menyandang banyak nama, iblis, dewa, dan banyak lagi. Motonari juga seorang daimyo. Awalnya dia tidak berada di pihak Oda. Karena suatu kejadian, dia dimusuhi banyak klan. Itu karena Motonari adalah sosok yang kejam. Dia tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi ambisinya. Bahkan dia tidak pernah ragu untuk mengorbankan bawahannya sendiri untuk keuntungannya sendiri. Kenyo maupun Motonari memang seorang daimyo, tapi karena tindakan jahat mereka, banyak pengikutnya yang lebih memilih untuk kabur.
Untuk memperkuat dan menutupi kekurangan jumlah, mereka bergabung untuk menghancurkan klan Death atas izin Iblis Oda. Oh, siapa mereka? Samurai dari mana mereka itu? Motonari tersentak setelah melihat penampilan musuhnya. Iblis! Mereka seperti iblis, Motonari-san. Apa maksudmu, Kenyo-san? Apa kau bermaksud mengatakan bahwa mereka adalah pasukan dari Yang Mulia Oda? Kau tidak salah ucap, bukan? Tanya Motonari. Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, meskipun Oda Nobunaga adalah titisan Raja Iblis, kau seharusnya tahu bahwa Raja Iblis tidak hanya ada satu. Aku hanya menduga karena penampilan mereka benar-benar mirip seperti prajurit. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah yang terlibat di belakangnya, atau bisa jadi mereka adalah dari ras monster. Jelas Kenyo. Apalagi itu ras monster. Katakan dengan jelas, Kenyo-san. Prajurit klan Barba semakin ganas. Hanya dalam sekejap formasi pertahanan hancur. Tidak ada waktu menjelaskan. Lebih baik kita segera bertindak. Meskipun mereka terlihat kuat, jika dugaanku benar bahwa mereka dari ras monster, mereka tidak memiliki pemimpin. Jika kita bisa menumbangkan salah satu dari mereka, mereka mungkin akan lari dan menghentikan serangan. Ras monster tanpa pemimpin. Kau sungguh naif, Kenyo. Lalu bagaimana kau bisa menjelaskan dari mana datangnya zirah-zirah perang mereka itu? Kau ingin membodohiku dan bertarung untukmu. Dasar bodoh. Jika kau ingin mati, maka matilah sendiri. Asal aku masih hidup, aku masih bisa mendapatkan prajuritku. Motonari perlahan mundur, sedangkan Kenyo dengan cepat maju menerjang musuhnya. Sebagai seorang daimyo, Kenyo tidak bisa diremehkan. Selain memiliki tubuh yang besar, kekuatannya juga luar biasa. Beberapa prajurit klan Barba tumbang hanya dengan sekali serangannya. Kenyo kemudian melirik ke arah belakang dan mengumpat. Dasar pengecut! Setelah aku membereskan kekacauan ini, aku pasti akan melaporkanmu atas tindakanmu saat ini. Kita lihat hukuman apa yang akan kau dapatkan, Motonari. Saat Kenyo menengok ke arah Motonari, dia tidak menyadari bahwa telah berdiri sosok besar di belakangnya. Kenyo mundur beberapa langkah. Sial! Dengan tubuh sebesar itu aku bahkan tidak menyadarinya jika dia berada di hadapanku. Jika saja palu besar itu langsung diarahkan kepadaku, saat itu juga pasti aku hancur tanpa bisa bereaksi. Batin Kenyo berkeringat. Siapa kalian? Ada di pihak mana kalian? Apa kalian tidak tahu kami adalah sekutu Oda Nobunaga? Atau jangan-jangan kalian? Tanya Kenyo. Kenapa kau harus mengatakan sesuatu hal yang seharusnya bisa mudah kau tebak? Jika kau ingin mengulur waktu, percuma saja. Kami tidak akan berhenti hingga kalian hancur dan binasa. Terang Gabon menghentakkan palu penghancurnya ke tanah dan menimbulkan getaran yang seakan gempa. Jangan kira kalian bisa dengan mudah mengalahkan kami. Aku adalah... Tiba-tiba saja kepala Kenyo menggelinding dan terlepas tanpa sebab. Apa kau juga mendapatkan perintah dari Tuan untuk kemari, Roka? Tanya Gabon. Tidak. Maaf jika merebut mangsamu, tapi izinkan kami membawa sesuatu untuk Tuan kita. Balas Roka. Terserahlah. Sementara itu, Motonari yang sendari awal sudah beranjak mundur. Dia mulai mempercepat gerakannya dan melarikan diri saat melihat Kenyo dengan begitu mudahnya dihabisi. Sial, siapa lawan kali ini? Bahkan informasi mengatakan ada klan Death saja di sekitar wilayah ini. Apakah ini jebakan? Aku harus segera pergi dan melaporkan ini kepada Yang Mulia Oda. Aku harus tetap hidup. Kakiku! Tanpa sadar, Motonari telah kehilangan kedua kakinya.
Tidak jauh dari lokasi Motonari, terbaring beberapa sosok jubah merah terlihat dan sudah mengepungnya. Siapa kalian? Aku adalah Motonari, penguasa Chogoku. Aku seorang daimyo. Kalian harus memperlakukan aku dengan hormat. Kalian tidak boleh. Berisik. Ucap Shire. Dengan cepat Shire memotong kepala Motonari tanpa menyelesaikan ucapannya. Di sisi lain, prajurit Barba yang dipimpin oleh Gamon sudah meluluh lantakan pasukan gabungan Keiyo dan Motonari. Dengan begitu, pasukan Klandet Kaminari bisa sedikit bernafas lega dan mendorong mundur pasukan gabungan Keiyo dan Motonari. Dari arah belakang, Gamon membantai tanpa ampun pasukan musuh yang telah kocar-kacir. Lapor, pasukan telah mundur. Bagus, Balas Tadauki. Tapi apa yang ingin kau katakan? Ada pasukan aneh yang juga telah menghadang prajurit musuh yang telah mundur. Kami tidak bisa memastikan mereka sekutu atau bukan. Dari ciri-ciri mereka seperti iblis, saya takut bahwa apa yang kau bilang? Tadauki menaikkan nada bicaranya. Tenanglah, mari kita sambut mereka. Ada sedikit kejutan untuk kalian, ucap Tori. Wah, kejutan. Baiklah, aku suka ini. Kejutan darimu pasti sesuatu yang luar biasa, bukan, Torisa? Tori hanya tersenyum dan mereka berjalan menuju garis depan. Tuan, Roka langsung bersimpuh diikuti seluruh prajurit Zendan dan pasukan Shira menyusul. Berdirilah, kau tidak perlu melakukan hal itu, Roka. Kau adalah salah satu leluhur dan juga pendiri kerajaan Singa Terbang. Jadi jangan lakukan ini di masa depan, ucap Tori. Baik Tuan. Aku sungguh bodoh. Mana mungkin orang seperti dirinya mati dengan mudah. Mulai sekarang aku harus lebih mempercayainya, batin Roka. Kalian telah melakukan pekerjaan yang baik. Maaf telah membuat kalian khawatir. Aku hanya tertidur sejenak saat itu. Tapi saat ini adalah saat untuk menuntut balas. Kita harus mendapatkan Itsuki kembali. Shira, Shire, dan anggota Shira lainnya melakukan penghormatan sesuai dengan cara mereka masing-masing. Yos, itu benar. Kita harus segera menemukan Itsuki. Aku yakin perang kali ini adalah untuk melengkapi persembahan yang dilakukan oleh Iblis Oda. Mengingatnya membuatku sangat marah, kata Masamune. Ribuan prajurit klan Barba telah mendekat. Banyak prajurit Kaminari panik dan ketakutan. Perintahkan kepada seluruh prajurit Kaminari untuk tetap tenang. Mereka semuanya adalah pasukanku pribadi yang aku rasa cukup untuk menghadapi pasukan Oda. Tolong jangan menanyakan dari mana dia berasal. Kalian seharusnya sudah tahu karena aku memiliki buku jiwa, terang Tori. Oh, jadi maksud Tori sama. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam buku jiwa. Tadauki terkejut. Mendengar pernyataan itu membuat mereka lega, terutama prajurit Kaminari. Salam penguasa! Para prajurit klan Barba mengatakan. Perkenalkan, dia adalah Jenderal Gabon dan Gamon, kata Tori. Mereka berdua sangat luar biasa. Aku sudah cukup ngeri jika seandainya mereka adalah musuh, batin Tadauki. Perkenalan singkat akhirnya dimulai. Mereka masih harus melakukan bersih-bersih untuk memastikan tidak ada lagi musuh di wilayah mereka. Daratan Aokigahara bukanlah tempat yang kecil. Tempat itu adalah wilayah yang luas, terbagi menjadi beberapa wilayah yang mana dijaga oleh setiap klan besar dan kecil. Kekalahan Keiyo dan Motonari dengan cepat terdengar oleh lawan maupun kawan. Mereka sama-sama terkejut. Tidak mungkin Klandet bisa mengalahkan gabungan dari kedua daimyo. Namun bagi Jaka, Desta, dan lainnya, mereka sudah bisa menebak bahwa kemenangan Klandet sudah jelas ada campur tangan Tori.
Dan inilah saatnya pembalasan Tori untuk membuat perhitungan kepada Iblis Oda. Lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa, samurai tanpa suara, di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna, hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti, iblis tertawa, menerkam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu, dalam cengkeraman maut mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati, hanya kilatan pedang yang tersisa, dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekigahara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Sekigahara, gugur para pahlawan, dalam diam kita semua hilang. Iblis masih berdiri, tertawa dalam malam, dan hanya bayang-bayang tersisa di antara darah yang bertumpah.